Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak sibuk sendiri gitu ya. Ini nanti kira-kira kameranya pusing nggak yang lihat saya? Ngikutin saya. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Primi Rohimi. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Bu Primi. Apa? Ada yang nambahin primitif. Sebaiknya persiapkan ya. Kalau kalian ada yang manggil saya primitif di jalan, saya nggak akan noleh. Oke, pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama melalui pikiran, perasaan, bahkan perbuatan dengan pembahasan komunikasi dengan etika Kartini untuk mencegah kekerasan berbasis gender online atau nanti akan sering saya sebut dengan istilah KBGO. Istilah apa? KBBO, KBGO, ke gajah. Jadi zaman sekarang itu banyak orang yang nelpon, video call random aja gitu ya, ke siapapun gitu. Setelah nanti diterima oleh penerimanya, dia akan menunjukkan alat kelaminnya. Iya, kayak gitu, model kayak gitu. Maka kalau ada nomor tak dikenal yang telepon, saya selama ini nggak pernah ada yang nelpon Bu, jadi angkat aja gitu. Nggak usah deh, nggak usah. Kalau penting nanti dia akan menghubungi. Gimana kita bisa tahu kalau ini orangnya macam-macam atau aneh-aneh? Ada namanya aplikasi Get Contact di Play Store. You should install it. Teman-teman bisa ya, sebaiknya, atau kalau kapasitas HP-nya memenuhi, silakan diinstal. Aplikasi Get Contact, nomor siapapun bisa kalian masukkan di situ dan akan muncul namanya. Kalau dia sudah sering dikasih nama orang mesum, nanti akan keluar. Atau kalau ada yang ngasih nama nomor tersebut penjahat kelamin, kita akan keluar. Itu aplikasi Get Contact. Terus yang kedua, tujuan Kartini kirim surat komunikasi dengan Stella, Ros dan Rosa itu buat apa? Buat mengetahui perkembangan keilmuan. Kan Kartini ini ya, begitu menikah tidak bisa melanjutkan pendidikannya, lagi. Berhenti deh, udah disuruh jadi istri solehah, kata Bu Bibit tadi ya, istri solehah. Tapi kalau Bu Bibit bukan istri solehah yang berhenti menuntut ilmu, berhenti menimba ilmu, bahkan selalu terus. Karena ketika menjadi guru, sesungguhnya kita belajar dari kalian. Ya, oke. Jadi kalau tadi Kartini itu komunikasi, kirim surat dengan sahabatnya dalam rangka mencari pengetahuan, teman-teman kalau berkomunikasi dengan orang lain via medsos, tujuannya buat apa? Menambah teman. Buat apa? Phone friend, mau telepon teman untuk minta bantuan menjawab? Buat apa komunikasi di medsos? Mencari informasi, mencari teman. Siapa yang belum jadi korban saya ya ini tadi ya. Buat apa Mbak komunikasi di medsos? Ruang komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh. Selain itu buat apa lagi komunikasi di medsos? Blank. Ada yang komunikasi di medsos buat belanja? Angkat tangan. Angkat tangan coba. Oh malu ya, enggak apa-apa. Ya wes, saya sudah tahu angkatan tangannya. Ada yang komunikasi di medsos untuk jualan? Ada di sini para penjual online shopping? Oke. Ada yang komunikasi di medsos untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya? Oke. Ada yang berkomunikasi di medsos tapi dikunci akunnya? Oke. Yang pakai nama lain, nama alay? Iya, Prinsesa, Provisia, Elektroka, dan pada jenenge Agus gitu. Oke, ada ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita luruskan niat, berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Luruskan niat. Kalian
Tujuannya komunikasi di medsos, komunikasi menggunakan internet itu untuk apa? Jadi kalau mau yang untuk jualan, oke, boleh. Untuk belanja, boleh. Untuk apa itu? Kalau ada yang berkomunikasi di internet untuk mempublikasikan kegiatannya, itu namanya personal branding, juga boleh. Kalau mau berkomunikasi di internet untuk menemukan teman baru, karena kita itu sebaiknya memang, mumpung kalian itu teman-teman itu masih di usia belia seperti ini, perbanyaklah jaringan, karena yang mahal itu jaringan. Saya bisa di sini itu bukan karena saya alumni sini kan, tapi karena saya punya jaringan dengan Bu Agustin, gitu. Saya bisa di sini ngajak alumni juga karena saya punya jaringan dengan ini Mbak Vivin, ini mahasiswa perwalian saya. Jadi saya ajak. Saya nggak tahu tadinya kalau dia itu alumni sini. Gitu. Jadi perbanyaklah jaringan. Tapi teman-teman harus satu yang diingat. Kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Oke, jadi ini adalah sosok Kartini dari Kominfo, yang saya dapatkan dari Kominfo, dan itu suratnya, tuh lihat tuh, suratnya rintik-rintik seperti itu. Dan seperti teman-teman ketahui, semua karya Kartini ya sudah jadi buku, sudah jadi buku. Orangnya sudah meninggal, raganya sudah berkalang tanah, tapi pemikirannya masih hidup sampai sekarang. Tidakkah teman-teman pengen seperti itu? Punya tulisan, yang punya rekam jejak digital yang bermanfaat. Tulislah hal-hal yang bermanfaat di media sosial, di internet, karena itu yang akan menjadi warisan kalian. Karena itu rekam jejak digital yang pasti akan ada. Selanjutnya, oke, kalau dari Kominfo ya, atau dari gerakan Makin Cakep Digital, ini ada 5 cara gampang menjaga etika di ruang digital. 1, menggunakan bahasa yang sopan, hindari kata yang multitafsir. Maka kalau bikin kalimat ya, tulislah katanya dengan lengkap, tetapi jangan panjang-panjang kalimatnya. Pada suatu hari, masuk balas WA, pada suatu hari saya sedang melakukan perjalanan menuju ke SMA 2 Kudus, menaiki sepeda motor, kan enggak ya. Jadi kalimatnya yang simple, tapi kata-katanya yang lengkap tulisannya. Kemudian hindari penyebaran informasi sensitif, termasuk yang berbau sara, pornografi, dan kekerasan. Jadi kita kadang-kadang fear of missing out. Tahu ya, FOMO, ya, betul. FOMO, fear of missing out. Kita itu takut kalau kita jadi yang terakhir tahu. Kita mempunyai ketakutan kalau kita itu kudet. Jadi kita ngerasa harus kalau ada sesuatu yang baru, harus yang pertama kali nge-share. Hati-hati. Coba kita pikirkan, apakah yang kita share itu kira-kira merugikan orang lain? Ya, menguntungkan orang banyak, tapi ada yang dirugikan enggak? Siapa yang dirugikan? Wah, nanti jadi lama dong Bu, enggak nge-share. Iya. Jadi, pikirkan dulu apa yang mau kita lakukan. Saring dulu sebelum sharing. Betul sekali. Ya, keren ini. Terus bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima, jangan asal langsung share. Tadi itu ya, cerdas menangkap dan menyebarkan informasi, tidak memotong video. Karena banyak yang terjadi, kasus yang terjadi saat ini adalah informasi yang dipotong-potong atau yang diedit-edit. Informasi yang terbaru apa? Ini Ria Ricis masih tidak menerima Tengku Ryan selingkuh dengan orang lain. Nah, itu dipotong-potong tuh kayak gitu. Padahal informasinya Ria Ricis tidak menerima kiriman,
paket misalnya. Tengku Rian tidak selingkuh, tapi yang dipotong Tengku Rian selingkuh. Loh, kok jamaah infotainment ya jadinya. Terus cara menjaga etika lagi adalah menghargai hasil karya orang lain, mencantumkan sumber informasi. Termasuk kalau teman-teman screenshot dapatnya dari mana, gitu ya. Dan meminimalisir penyebaran informasi pribadi. Jangan mengumbar nomor telepon, alamat rumah, nomor KTP, tanggal lahir, ya. Jangan juga menyebarkan foto anak-anak atau video adik-adik anak-anak di stikeri. Ini masih agak sulit ya di kalangan milenial seperti saya. Kalau kalian kan alpha ya, bukan milenial ya. Nah, Gen Z, ya. Jadi kadang-kadang kita itu ingin mendokumentasikan gitu kan. Atau kita itu pride atau bangga dengan anak cucu kita gitu, adik kita gitu. Atau karena gemes atau karena ya emang itu kita niatkan jadi konten kayak Ria Ricis sama anaknya itu kan. Berikutnya Mas Lukman. Nah, ini beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online dan definisinya. Online surveillance atau cyber stalking, stalking and monitoring, penguntitan. Ada yang pernah stalking mantan? Ya, ada yang pernah stalking teman karena dia saingan di kelas. Ada yang pernah stalking guru. Hati-hati, itu bisa termasuk bentuk kekerasan berbasis gender online kalau stalking dan teror dan setiap posting apa di spam, di komen, tapi komennya juga yang nggak produktif gitu ya. Oke. Terus ada lagi voyeurism, creep shot, diam-diam ngambil foto temennya lagi tidur, ya, mangap, di videoin gitu, lucu gitu. Atau yang kemarin terjadi itu ya, ada penumpang kereta api yang diam-diam difoto oleh seorang TNI, ya seorang yang berseragam TNI, ya kemudian jadi masalah tuh, hati-hati. Jadi jangan diam-diam. Tadi saya diam-diam foto kalian ya, boleh kan ya saya foto kalian ya? Nah udah ada kata boleh berarti saya nggak diam-diam tuh. Terus yang berikutnya, yang selanjutnya Mas, slide berikutnya ya, ada sintetik media atau morphing. Morphing ini membuat gambar sintetis atau palsu untuk menempatkan wajah seseorang di atas tubuh orang lain. Jadi ya kepalanya si A, badannya si B gitu ya, beda. Ada lagi public disclosure of private information atau doxing, menyiarkan ke publik dalam rangka untuk menjatuhkan. Yang berikutnya Mas, cyber harassment ya. Ini jadi misalnya nih menyebarkan, mengirimkan email tanpa persetujuan itu ya contohnya ya. Terus ancaman kekerasan, ujaran kebencian, pelecehan. Yang berikutnya lagi ada juga sextortion, kemudian defamation dan misrepresentation. Lalu ada yang mendokumentasikan atau menyiarkan kekerasan seksual. Ada yang impersonate juga, meniru identitas orang lain. Jadi kayak kayak misalnya yang tadi disampaikan Pak Afifuddin gitu ya, bisa masuk impersonate juga. Dan kekerasan berbasis gender ini tidak harus korbannya perempuan, laki-laki juga bisa masuk kriteria KBGO. Ada hacking, peretasan. Kalau Anda pernah ngeklik link-link yang tanpa, jadi gini, link itu ada yang alamatnya itu huruf dan angka acak ya. Ketika teman-teman sudah ngeklik itu, data pribadi kalian sudah terbuka itu. Nah itu berpotensi untuk dihack. Itu hate speech juga termasuk KBGO. Bukan itu cuman hate speech, kok masuknya KBGO? Karena definisi kekerasan ya menurut Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Verbal itu tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi juga tulisan.
Terus kekerasan gender online terhadap anak, ya yang tadi ya, mungkin karena lucu, gemes, lucu lihat Clayton, lihat Selin, tahu nggak Clayton sama Selin? Iya, itu orang tuanya beresiko membuka peluang kekerasan berbasis online ke anak-anaknya, dan mereka sudah menyadari hal itu. Gitu. Yang penting itu sudah menyadari hal itu, kan itu tadi yang perlu diingat. Kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Dan rekrutmen. Jadi ini nanti teman-teman bisa dibaca ya, karena di akhir sesi ini nanti teman-teman harus menghasilkan konten KBGO ala pelajar SMA 2 Kudus. Konten pencegahan KBGO ala pelajar SMA 2 Kudus yang nanti akan menjadi karya kalian, yang semoga diperkenankan untuk diupload di medsos kalian atau medsos SMA 2 atau medsosnya OSIS sebagai bentuk salah satu upaya teman-teman berpartisipasi mencegah KBGO. Oke, jadi istilah-istilah kekerasan berbasis gender online itu banyak, Mas, Mbak, banyak banget. Itu nanti materinya saya berikan kepada teman-teman. Kalau ada yang belum dapat silakan japri saya di nomor tadi ya yang sudah dicatat, nanti saya kasih, dipelajari dan bisa teman-teman dapatkan di internet juga. Dan yang dilakukan oleh 2 orang tadi kan nggak ada sama sekali mukul kan ya, nggak ada sama sekali pemerkosaan, nggak ada fisiknya, tapi itu kekerasan, cuman minta dikirimin saja. Karena kerasnya di mana? Kerasnya ada penekanan, ancaman. Yang satu merasa tertekan, merasa terpaksa, mau tidak mau. Karena sudah kadung cinta, bucin, baper, ya kan? Dan sudah kecanduan yang satu sisinya lagi. Gak hanya laki-laki teman-teman, perempuan juga bisa kecanduan melihat hal-hal yang indah. Betul? Suka kan dengan keindahan? Karena Allah juga suka dengan keindahan. Tapi keindahannya ini nambah hal yang lain. Jadi nggak hanya laki-laki saja yang kemudian menjadi pelaku. Kondisi itu tuh bisa terbalik, bisa ada yang perempuan yang aku mau lihat six pack-nya dong, aku mau lihat roti sobeknya dong, gitu. Lama-lama kemana-mana, gitu. Jadi ini memang beresiko saya sosialisasikan kepada Anda. Tapi teman-teman perlu tahu pendidikan seks atau sex education, karena teman-teman sudah di level yang beresiko, ya, beresiko sekali kondisi seksualitasnya kalau tidak dikasih tahu dengan hal seperti ini. Nanti jadinya nggak tahu. Itulah yang terjadi dengan para korban KBGO. Oke, sudah putus. Dan nggak ada hubungannya, siapa bilang? Itu dokumen masih ada di HP mantanku baik-baik saja kok Bu. Iya, tapi HP-nya dijual ke orang lain. Si orang lain udah dibersihin kok Bu, udah dibersihin, tapi masih ada aplikasi yang bisa untuk mengeluarkan sampah-sampah yang sudah dibuang. Sampah itu masih ada, udah bersih kok Bu, enggak ada sampahnya, masih ada. Tidak ada sampah. Iya, jadi kalau teman-teman buang file yang dari laptop recycle bin, itu sebenarnya masih bisa dipanggil iya. Jadi kalau teknisi laptop itu pasti tahu. Teman-teman buang foto, video di HP itu juga masih ada. Makanya kalau punya HP, kalau pengen ganti HP, kalau punya HP rusak, HP jelek, kalau bisa nggak usah dijual, simpen untuk diri sendiri, kenang-kenangan. Bu, sampah Bu, padahal nyimpen sampah di rumah itu kan membawa aura negatif, efek negatif. Yuk sekalian jadiin sampah, hancurkan, gitu. Karena sebegitu bahayanya rekam jejak digital saat ini. Dulu hal itu nggak begitu bahaya teman-teman. Tapi sekarang, Masya Allah, saya berkrime itu mumet ngerasa no. Kalau teman-teman punya orang tuanya di kepolisian atau punya kenalan polisi, coba deh tanya,
Jadi kejahatan paling banyak itu bukan kejahatan pembunuhan fisik, penipuan, pemerkosaan, cybercrime. Yang salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Hah? Balik lagi ya wes. Ya udah. Kita ini yang selanjutnya, kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya ingin feedback dari teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah KPGO dengan etika komunikasi ala Kartini? Oh, ada yang tunjuk, Anda yang angkat tangan, silahkan. Lumayan loh Mas, dapat keterangan. Tinggal sahnya. Mas Nopal mau ini ada Bu. Oh ada. Bersifat bijaksana ketika ada orang yang dikenal mencoba untuk menghubungi kita. Oke, bersifat bijaksana. Bijaksananya kayak apa tuh? Tidak mudah percaya dengan orang lain. Tidak mudah percaya. Oke. Jangan mudah percaya dengan orang lain yang tidak dikenal ya. Karena kalau percaya dengan orang lain, kalau dalam Islam namanya fitnah. Namanya percaya musyrik. Ya, bijaksana dengan orang yang tidak dikenal. Jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal dengan apapun yang dia sampaikan. Mbak, siapa namanya? Mbak Wulan. Mbak Wulan dapat door prize dari saya. Sebentar Bu Pipit. Ini yang bungkus ini sangat-sangat tidak rapi ya. Nanti dibuka kalau udah nyampe rumah. Kalau dibuka di sini teman-teman pada minta. Iya. Udah difoto? Ya, penting gitu. Ada lagi? Gih. Oh, foto dulu. Oh, sebentar. Kalau gitu. Sebentar, Bu. Oh, berdiri. Ya. Iya. Siapa tadi? Adanya ancaman bisa Gimana? menentang adanya ancaman. Menentang adanya ancaman. Gimana cara menentang? Kayak udah apa namanya? Kan kita udah tahu kan. Dia udah tahu foto-foto kita walaupun foto-foto kita muka kita tok ya. Dia tahu tapi dia tuh bisa ngedit yang kayak tadi itu. Nah, dia ngancem buat kayak kalau kamu nggak ngasih ini itu kan kita bisa menentang kayak gitu. Menentangnya gimana? Dengan cara kayak screenshot tadi itu kan terus nanti kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Iya betul, melawan ya, resisten atau melawan dengan adanya ancaman-ancaman itu. Dan kalian kasih caption seperti yang saya lakukan di IG saya, kasih caption. Saya nggak trauma loh, saya nggak takut loh. Jadi biar si pengancam itu, si penguntit itu, si pelaku itu tahu bahwa dia gagal melakukan kekerasan terhadap kalian. Jadi di captionnya juga ditulis, kalau kalian kalau ada yang menjadi pengagum rahasia saya boleh loh, kayak gitu. Nggih Bu, mana Bu? Ada lagi Bu, tambah satu. Nggih, mana? Oh iya. Mungkin menurut saya itu perbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti agar biar tidak mengingat-ingat hal-hal seperti tersebut dan menjadi produktivitas gitu. Oke, jadi ini healingnya ya, atau ini terapinya atas trauma tersebut. Perbanyak kegiatan positif sehingga yang tadi itu jadi nggak keinget-inget lagi. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Kalau saya ingin door prize bersisi tak. Door prize-nya cuma 3, nanti masih ada sesi berikutnya. Oke, sesi selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman, atau ada yang mau speak up? Mau nanya? Iya. Malu Bu, takut. Ya makanya. Jadi itu nanti pretestnya tetap harus teman-teman isi, ya. Nanti saya share linknya. Kok bisa enggak? Padahal itu sudah saya cobakan bisa diisi. Mungkin pencet atau gimana? Karena bisa jadi Anda punya pengalaman, ya. Punya pengalaman tiba-tiba di WA oleh seseorang tak dikenal, ditelepon, atau sebaliknya kalian punya pengalaman nge-WA orang gak dikenal,
karena pengen kenalan, gitu. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Mungkin, oh iya silakan. Dokumentasi. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Faida dari kelas 9 izin bertanya Bu. Kita pasti kan sudah tahu ya Bu, di zaman sekarang banyak sekali kekerasan yang terjadi, bahkan terjadi pada anak kecil. Dan itu pelakunya itu bisa jadi orang terdekatnya sendiri. Dan seumpama kita menjadi orang terdekat dari korban dan kita melaporkannya, otomatis kita akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Namun sebaliknya dari pihak masyarakat sendiri malah mencemooh ataupun merundung dari korban itu. Tapi sebaliknya jika kita hanya diam saja, malah masyarakat itu tidak teredukasi. Lalu pilihan apakah yang kita ambil untuk untuk menghindari hal tersebut? Ya, sekian Bu, terima kasih. Waduh, pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan untuk Mbak Syarifah ya. Iya. Iya, kita tahu, saya tuh bukan korban Bu, saya juga bukan pelaku, tapi saya tuh tahu teman saya tuh digituin oleh teman saya yang lain misalnya. Saya tuh tahu keluarga saya digituin oleh ini pamannya atau Pak D-nya atau gimana. Saya mau ikut ya, mau ikut membantu begitu, bukan ikut gituin juga ya. Saya mau membantu, saya mau merespon. Saya mau mengkomunikasikan hal ini kepada yang berwenang. Maka memang yang sebaiknya dilakukan adalah cari pertolongan, Mbak. Korban itu tidak punya daya, udah lemes untuk mencari pertolongan. Korban itu sudah malu untuk mencari pertolongan. Karena itu aib, karena itu nanti akan menjelekkan keluarganya. Maka Anda sebagai orang terdekatnya yang mengetahui hal itu membantu dia mencari pertolongan. Tadi sudah ada banyak informasi dari SafeNet, ada nomor, bisa ke saya, bisa ke yang mana yang terdekat. Kalau misalnya di sekolahan ini mungkin ke guru BK bisa kita fungsikan, atau ke wali kelas kalau memang wali kelas kita adalah bestie kita. Gitu. Tapi kalau ternyata orang-orang terdekat itu Bu malah yang menjadi pelaku atau malah jadi korbannya, masih ada circle yang lain. Itulah kenapa pentingnya gerakan seperti ini teman-teman, agar kita semua itu aware. Yang pertama kali dulu itu, yang pertama kali adalah faham dulu. Kita semua tuh faham bahwa kita semua memang berbeda secara jenis kelamin, tetapi punya hak dan kewajiban yang sama, kesetaraan gender. Faham dulu bahwa oh itu tuh KBG, oh itu, oh ini sudah masuk KBG, oh ini KBG jenis apa ini, faham dulu. Yang kedua, sensitif. Sensitif itu tidak hanya peka untuk mengetahui saja, tetapi peka untuk melawan, memberikan perlawanan, memberikan perlindungan, memberikan terapi. Jadi kalau ada temennya yang pernah menjadi korban, jangan terus kemudian dijadikan topik pembicaraan. Mosok caiku, indah ini cai, udah jadi korban, kalian gibahin, forum gibah discussion gitu ya. Kalian bawa ke momen-momen yang menyenangkan, karena sesungguhnya ketika segelas air ditetesi tinta dan kita kasih terus, kita jok terus, kita masukkan terus, kita tuangkan terus gelas itu dengan air, tinta itu akan hilang gitu. Memang apa yang dia rasakan ibarat meremas kertas yang tidak akan mungkin bisa halus lagi. Tapi kalian harus bisa stand beside. Kalian harus bisa berada di sebelahnya. Tugas kalian sebagai teman itu hanya berada di dekatnya, mendampinginya, tanpa menghakimi, tanpa menasehati, nggak perlu. Kalian cukup berada di sebelahnya, dan dia merasa kalian ada, dia merasa, teman-teman kalian merasa bahwa dia masih punya teman. Saudara kalian merasa bahwa masih ada keluargaku. Cukup kalian berada di sebelah mereka. Gitu Mbak. Jadi cari pertolongan. Memang
kita semua itu nggak bisa melawan KPGO sendiri, no, nggak bisa. Makanya pemerintah dengan segenap instansinya itu juga melakukan upaya itu. Yang kemarin itu yang istrinya dokter gigi TNI, waduh ini jamaah gibah juga itu yang nolong aja, yang nyupport aja luar biasa beberapa kementerian, apalagi kok cuman kita. Itulah beruntungnya teman-teman ada di SMA 2 Kudus, sekolah yang punya support system yang banyak. Kalau terjadi sesuatu dengan kalian dirugikan secara fisik, mental, material, itu ada pengawasnya, ada komite sekolah, ada masyarakat, ya. Cari pertolongan dan tetaplah berada di sebelah dia. Di sebelah itu ya orang terus yang sebelah persis kan enggak. Cuman misalnya ya tadi menyibukkan temennya dengan gimana ini hari ini aku nonton ini misalnya. Jadi ngomong bahasa-bahasa yang kayak gitu, menyapa-nyapa kayak gitu. Kalian tahu di mana harusnya tarik ulur hubungan pertemanan gitu ya. Gitu Mbak Syarifah. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin mau menanggapi Mbak Syarifah, memberikan tambahan? Tepuk tangan dulu kepada Putri Firomi. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan nama saya Kamal dari kelas 11 Jadi begini Bu, teman-teman seusia saya itu kan kemarinnya itu membuat stiker wajah teman-teman atau bahkan gurunya itu membuat stiker dan disebarkan melalui chat WhatsApp Anda. Nah, pelaku seperti itu nggak mungkin dia kalau belum menerima sanksinya. Kalau kita mungkin sekedar mengingatkan sebagai teman-temannya, itu mungkin dia bisa terlepas. Nah, bagaimana cara efektif supaya mereka itu sadar akan hal yang dilakukan itu tidak baik, dan bagaimana cara kita mengedukasi sebagai teman sebaya dan edukasi yang kita sampaikan itu diterima dan tidak menyakiti hati pelaku tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ayo. Kenalkan nama saya Sudhir Bagio. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita melapor ke pihak yang berwajib, tapi hukum melindungi pelaku? Bagaimana kalau kita melapor ke pihak yang berwajib, tapi hukum melindungi pelaku? Pertanyaan yang bagus Bu. Biasanya kasus-kasus seperti ini itu banyak yang terjadi di warga kosong. Tadi sebetulnya kan sudah ada yang bertanya ya sebelum sesi diskusi dibuka ya Mbak Syarifah tadi ya. Kalau Mbak Syarifah nanti gak ada menurut ikhlas ya. Tadi pertanyaan Mbak Eka ya namanya. Mbak Eka tadi nanya tentang yang suka bikin stiker itu. Bahkan kadang gurunya dibikin stiker ya. Anak saya langsung wato era madeg ya. Jangan-jangan saya di sini dibikin stiker nih. Wato beneran, minum. Oke, jadi teman-teman bisa browsing ya. Hukum untuk penyebar stiker itu ada. Hukum untuk penyebar stiker itu ada itu. Jadi memang itu melanggar undang-undang ITE guys. Kalau tidak ada pernyataan persetujuan, betul sekali. Kalau tidak ada persetujuan dari yang dibikinin stikernya itu, maka kalau teman-teman minta persetujuan itu jangan secara lisan. Tapi misalnya WA boleh, atau kalau perlu surat ditandatangani di atas materai gitu ya, gitu. Sehingga itu bisa jadi bukti. Nanti kalau dia nggak terima, loh ini kan kamu kemarin boleh. Tapi kalau dia masih gak terima lagi, loh aku boleh tapi stikernya nggak yang kayak gitu dong. Stikernya stiker yang bagus, stiker yang aku kelihatan soleh, alim, ulama kayak gitu. Nah, jadi Mbak,
Kalau ada teman yang seperti itu, tunjukkan undang-undang ITE atau memang ada undang-undangnya, maksudnya saya lupa ya. Jadi bisa di googling, di browsing deh. Ada ancaman hukuman untuk yang membuat stiker wajah tanpa izin, foto atau video orang yang sedang tidur, sedang kecelakaan, itu ada. Ancamannya penjara loh. Masa mau story dari penjara, ya kan? Gitu. Jadi memang cara yang efektif itu lebih kepada cara yang sabar. Kita harus sabar mengingatkan teman kita terus, Mbak. Mungkin dengan cara juga ditunjukkan dengan di internet itu juga ada azab bagi yang suka bikin stiker. Googling ada, saya pernah baca. Karena saya nggak siap dengan pertanyaan yang keren tadi, jadi saya nggak bisa nunjukin tuh di sini. Gitu. Terus itu nggak usah diapa-apain ini nggak usah diapa-apain. Memang itu screenshotan. Jadi gitu ya Mbak Eka ya. Harus sering diingatkan, jangan sampai nanti ada yang nggak terima kemudian mempidanakan. Emang ada Bu orang yang tega kayak gitu? Jangan salah teman-teman. Si Inara Rusli aja tuh suaminya tega tuh mau mempidanakan istri yang cantik, ya kan? Jadi jangan sampai Anda menunggu, mungkin orangnya ada di sini ya. Karena tadi ada yang batuk-batuk kan. Jangan sampai Anda menunggu sampai Anda dapat surat panggilan kasus pembuatan stiker. Karena itu bisa masuk pasal berlapis. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, itu sudah kitab undang-undang hukum pidana loh ya. Terus itu tadi undang-undang ITE. Berlapis. Itu ancaman itu. Kalau perlu nanti Mbak Eka ngerekam suara saya, terus kirimkan ke orang tersebut ya. Kalau masih nggak percaya juga, ya silahkan diteruskan ya. Silahkan diteruskan aktivitasnya sehingga tentu saja Allah bisa memperingatkan dengan berbagai macam cara. Aduh, ngeri deh. Gitu. Terus Mas, siapa tadi namanya? Mas Alan. Ya, Mas Alan, pertanyaannya ngeri juga. Gimana kalau kita melaporkan tuh ke BGO, tapi pelakunya kebal hukum, ya kan? Nggak kena. Nggak bisa itu kasus sampai ke situ. Karena kan sistem peradilan Indonesia ini kan unik ya, menarik ya. Jadi ada ibu yang mengambil pohon ketela di ladang anaknya di penjara. Ada jadi menarik. Ada yang korupsi sekian miliar, bebas kayak gitu. Jadi hukum kita itu menarik. Jadi mungkin nggak itu terjadi. Pelakunya bebas, pelakunya kebal hukum, nggak kena. Oh mungkin juga, mungkin banget, mungkin saja. Itulah kenapa hukum yang sekarang ada di negeri kita itu tidak sekedar hukum formal, tetapi hukum moral. Diviralkan. Loh Bu, nanti kita kena Bu undang-undang ITE kalau kita memviralkan. Kalau mau memviralkan perilaku KBGO, kasus KBGO, pastikan kalian punya bukti. Kalian punya bukti. Karena bukti inilah yang akan menyelamatkan kalian, gitu. Jadi kayak tadi misalnya nih, ternyata yang nelpon kalian seorang anak pejabat, tapi dia melakukan sex calling gitu ya. Dia melakukan cat calling gitu. Dicek di get kontak, ternyata nomor itu sudah ada namanya, anak pejabat mesum. Ya kalian nggak salah. Dan itu kalian posting misalnya di medsos, kalian nggak salah. Karena itu get kontak gitu. Dan kalau kalian mau menyebarkan, kalau mau hati-hati, bisa 2 digit nomor di belakangnya di blur, boleh. Atau namanya misalnya 2 huruf belakangnya di blur, boleh. Dan nanti di caption kalian bisa tuliskan yang ingin tahu lebih lengkap DM atau japri ya gitu. Yang penting
orang itu memang sudah terbukti melakukan KBGO. Karena yaitu tadi, bukti itu yang akan menyelamatkan teman-teman. Hukum moral, Mas, dia tidak akan bisa lepas dari hukum moral, dan hukum moral itu ya itu sudah kita tidak bisa intervensi ya. Itu sudah Tuhan yang Maha Esa sendiri yang menetapkan hal itu. Entah bagaimana caranya nanti, berapa tahun kemudian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kalau kita tidak bisa menyentuh ke pelaku, fokus ke korban. Fokus ke korban. Pelaku mau bebas, mau nanti dia melakukan lagi ke yang lain, gitu ya. Kalau kalian sudah berupaya menghentikan pelaku dan dia masih tetap jalan terus dengan kekuasaannya, dengan segala macam dukungan gitu, maka fokuslah ke korban. Korban ini juga butuh diperhatikan. Kita perlu membasuh luka hatinya. Kita perlu membuat dia percaya diri lagi. Kita perlu menghentikan dia dari kemungkinan menjadi pelaku berikutnya. Karena banyak sekali kasus kejahatan, kekerasan seksual itu korban berpotensi menjadi pelaku. Maka kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin ke pelaku dan kita sudah merasa sudah tidak bisa lagi, lelah saya, capek saya sudah nggak punya kemampuan lagi, fokuslah ke korban. Gitu ya masalahnya ya. Oke, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indi Aulia ini. Sebelumnya maaf ini agak sedikit off-topic karena itu kan katanya tentang kekerasan seksual. Tapi saya mengambil kekerasan kemudian. Oh iya, termasuk itu. Speak up tentang bulian itu susah. Tidak semua orang bisa. Mungkin karena adanya rasa takut terhadap pelaku atau mungkin bisa saja adanya ancaman. Nah, baru-baru ini viral di media sosial anak kecil yang sudah dari mau speak up dengan kekerasan bulian yang dia alami ke media sosial. Tetapi respon para pengguna media sosial malah digunakan sebagai hiburan. Dan yang mirisnya jadikan sound banyak yang menggunakan dan banyak yang menggunakannya. Jadi awalnya dibully sekelasnya, sekarang bisa sampai se Indonesia pengguna media sosial membulinya juga. Dan banyak sebagai orang memakai sound tersebut sampai-sampai anak tersebut dikabarkan sedih dengan adanya pembuatan sound tersebut. Dan ada juga sebagian orang yang membelanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara keluarga mereka atau orang-orang mereka terhadap dia yang membela dia dalam untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Indi, oh ya lupa. Sudah? Itu saja? Langsung saya jawab, Bu Wit? Oke. Bully itu termasuk KBGO teman-teman, cyberbullying. Termasuk KBGO. Jadi itu nggak out of topic, Mbak. Itu sudah tepat sekali pertanyaannya. Dan memang kalau mau speak up tentang pembulian jangan di medsos. Tadi kan ini ya, sudah Pak Afif sudah bilang kalau mau di medsos harus siap jembar manahe gitu ya, kuat, jangan baperan. Kalau tadi mungkin dia speak up di medsos karena dia sudah mencoba menghentikan pelakunya, tidak bisa, gitu kan ya. Maka kalau speak up di medsos, kunci kolom komentarnya. Kalau tidak bisa mengunci kolom komentarnya, jangan baca kolom komentarnya. Maka kalau mau speak up lah, atau cari pertolongan tadi yang seperti saya sarankan ke Mbak Syarifah. Cari pertolongan ke yang tepat, ke tempat yang tepat. Ke tempat yang tepat itu kemana? Ya ke task force KBGO yang tadi nomor-nomor tadi, atau Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu. Atau ke lembaga, ke organisasi keagamaan yang ada di sekitar. Mbak, orang mau speak up tentang bully itu bukan selalu karena dia takut, tapi karena
Dia nggak yakin kalau ini adalah bulian. Kadang-kadang itu kita membuli orang lain karena guyon, ya enggak? Ini jokes kok, Bu. Ini bercanda, ya kan? Jadi kita itu sering ngebully teman kita di grup, di obrolan pertemanan, di kopi-kopi gitu ya, di kafe-kafe, kopi-kopi, karena bercanda. Cuma bercanda, buat lucu-lucuan gitu. Padahal itu sudah masuk KPGO, gitu. Jadi sebelum melaporkan yang bersangkutan, yang pertama dulu kasih pemahaman ke dia. Maaf, saya kok nggak enak ya. Perasaan saya tadi ketika kamu bilang kayak gitu. Nah, kalau kita sudah diingatkan oleh teman kita, jangan baper, jangan terus, oh lo aku kan cuma bercanda gitu, jangan. Tapi harus langsung minta maaf. Oh, maaf ya, aku gak sadar tadi. Aku janji tidak mengulangi lagi. Janji untuk tidak mengulangi lagi. Dan laki-laki yang dipegang kata-katanya, gitu ya. Terus perempuan yang dipegang apanya? Ya kata-katanya juga. Itu Mbak dari saya. Aja dulu enggak apa-apa wes. Untuk foto dengan gambar sama kemudian kamu sini iya foto bagus ya. Ya, jangan dilihat dari dalam harganya ya, tapi dia dari fotonya. Pokoknya aku tunggu lah, pokoknya aku juru nih. Ya, sama-sama. Lunda. Ini buku arisan. Yeah. Oh. Perlu ke tengah enggak? Ya. Kalau di dalam ada tulisan yang macam-macam, itu pokoknya buat jenengan. Kita dapat mengambil kesimpulan. Kita akan menggunakan komunikasi yang baik dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah kita kenal saja. Jadi misalnya nanti kalian ada WA atau ada SMS yang tidak menyertakan nama, alamat, tolong dihiraukan. Ya. Kedua, kita melek ilmu dengan menggunakan media sosial apapun, asal dengan tujuan yang bagus, yang baik, dan tujuan itu untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Mungkin di penghujung acara ini Bu, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kami, kesalahan anak-anak kami dalam perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sama-sama. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Kita nanti di akhir acara foto. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Sami-sami. yang telah menyampaikan banyak insight pada kami. Ini tidak terjadi, semoga menjadi silaturahmi dan jejaring yang lebih baik. Siap. Nggih. Ini perlu dikeluarkan enggak Bu, ada plakatnya ya? Tidak ada plakat Bu. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Boten, jangan kapok udah saya. Hadirin yang berbahagia,
Berakhir sudah rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dengan media sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.